Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah kita pada episode kali ini membahas tentang jiwa yang ada di dalam tubuh setiap manusia. Di dalam Al-Quran dan hadis terdapat 3 jiwa yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama, jiwa yang berhasrat pada kejahatan. Ya. Maksudnya adalah dari 3 jiwa ini memungkinkan berada di dalam setiap manusia. Yang pertama tadi jiwa yang berhasrat pada kejahatan. Ini disebut nafsu amarah. Yang kedua, jiwa yang selalu menyesal. Ini disebut nafsu lawamah. Nanti insyaallah kita akan membahas apa itu nafsu amarah, nafsu lawamah, dan apa dalil-dalilnya. Yang terakhir, jiwa yang tenang. Ini disebut nafsu mutmainnah. Gitu. Oke. Baik, insyaallah kita mulai dari yang pertama, yaitu jiwa yang berhasrat pada kejahatan. Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat pada Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 79. Yang artinya, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran surah An-Nisa ayat 79. Di sini ada footnote, definisi dari nafsu amarah. Nafsu amarah adalah salah satu nafsu manusia. Secara harfiah, amarah berarti mengajak atau menyuruh. Nafsu amarah acap mengajak akal pikiran manusia untuk berangan-angan. Jadi nafsu ini nafsu yang sering sekali mendorong manusia untuk senantiasa berangan-angan. Yang angan-angannya sangat melampaui batas kemampuan dirinya sendiri. Biasanya dengan iming-iming yang menggiurkan. Makan, minum, tidur, dan berhubungan intim secara berlebih-lebihan. Ya, jadi jiwa ini jiwa yang mendorong manusianya untuk senantiasa berangan-angan pada hal-hal yang sangat berlebih-lebihan. Dengan iming-iming yang menggiurkan seperti tidur, makan tadi, minum, berhubungan intim, dan dorongan-dorongan lainnya. Nafsu amarah disebut juga nafsu binatang. Ya. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulum Ad-Din kitabnya menyebutkan dengan citraan yang lebih kontras, bahmiyah dan subu'iyah. Maksudnya adalah binatang ternak dan binatang buas. Jadi nafsu ini adalah nafsu yang buruk, nafsu amarah atau jiwa yang berhasrat pada kejahatan. Ini nafsu yang harus kita kontrol, kita kendalikan sedemikian sehingga nafsu ini sangat jarang berada di dalam tubuh kita. Karena Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa nafsu ini adalah nafsu binatang ternak dan binatang buas. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan lagi. Sifat binatang ternak dan binatang buas itu mengeram di dalam diri manusia, mulai dari jiwa sampai jasmaninya. Wujudnya dalam bentuk perilaku makan, minum, tidur, berhubungan intim, dan tempat yang serba berlebihan, tidak islami. Puncaknya hubbud dunya wa karahah al-maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi nafsu amarah ini
ujung-ujungnya adalah cinta dunia. Yang kedua, takut mati. Yang padahal insyaallah setiap muslim itu hendaknya adalah tidak takut mati dan tidak cinta dunia. Boleh menggapai dunia, boleh memiliki dunia, boleh menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, berprestasi, namun tidak mencintai itu semua. Itu semua kita peroleh dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nafsu amarah menguasai diri manusia, maka jadilah ia sebagai orang yang tamak, rakus, loba, dan berbagai macam sifat tidak terpuji lainnya. Ya. Baik, itu adalah definisi dari nafsu amarah. Kita lanjutkan kembali surah yang berkenaan tentang nafsu amarah, yaitu dari Quran surah Yusuf ayat 53. Surah ke-12. Artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah Yusuf ayat ke-53. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dalil pertama itu Quran surah An-Nisa ayat 79 dikatakan bahwa setiap kebajikan apapun yang kita peroleh, kebaikan apapun yang kita peroleh, ketahuilah bahwa itu sesungguhnya dari sisi Allah. Jadi bukan kita yang baik, bukan kita yang hebat, bukan kita yang sukses, tetapi itu semua dari sisi Allah. Namun keburukan apapun yang menimpa kita, misalnya kita kecelakaan atau kita salah dalam memilih atau kita sakit apapun itu, entah itu sakit gigi, kekenyangan, stroke, sakit kepala, dan keburukan-keburukan lainnya yang menimpa kita, ketahuilah bahwa itu dari kesalahan diri kita sendiri. Misalnya kita kurang tidur ternyata, atau kita terlalu banyak makan, atau kita kurang olahraga, atau kita zalim kepada Allah, kita tidak sholat, kita tidak puasa, tidak membayar zakat, atau lain sebagainya. Itu adalah kesalahan dari diri kita sendiri. Ya. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Aku tidak akan menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Jadi nafsu amarah ini senantiasa mendorong dalam kejahatan. Jadi ini harus dikontrol. Di sini dikatakan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kita tidak membahas jauh bagaimana tafsirnya. Kita hanya ingin menerangkan bahwa nafsu amarah itu adalah nafsu yang senantiasa mendorong pada kejahatan. Yang poinnya kita harus kontrol nafsu ini. Ya. Ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan nafsu amarahnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu bukan yang menang dalam gulat. Jadi Nabi menyatakan bahwa orang menang gulat itu bukanlah orang kuat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Nah, ini maksudnya adalah nafsu amarah itu senantiasa bisa hadir dalam setiap jiwa manusia. Dan nafsu ini senantiasa membawa atau mendorong atau mengajak
manusianya untuk melakukan keburukan. Jadi siapapun yang bisa mengontrol itu semua, menahan itu semua, maka dia adalah orang yang kuat. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, telah kita pahami insyaallah dengan bahasa yang sangat mudah insyaallah tentang nafsu amarah. Ini nafsu yang bisa terjadi pada diri kita, bisa muncul pada diri manusia, tapi ini senantiasa harus kita tahan dan kita kontrol. Nafsu amarah tadi adalah nafsu yang senantiasa mengajak atau mendorong manusianya untuk berangan-angan dengan iming-iming sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya. Selanjutnya yaitu nafsu lawamah atau jiwa yang selalu menyesal. Di sini ada footnote tentang definisi nafsu lawamah. Kita bacakan dulu definisinya. Nafsu lawamah adalah nafsu yang selalu berubah keadaan. Ia sering berbalik, berubah warna. Kadang ia ingat, kadang lupa. Kadang ia sadar, kadang berpaling. Kadang ia cinta, kadang benci. Kadang ia gembira, kadang sedih. Kadang ia ridho, kadang murka. Kadang ia taat, kadang ia khianat. Sebagian orang mendefinisikannya sebagai nafsu seorang mukmin. Jadi sebagian mendefinisikan ini nafsu orang mukmin. Hanya sebagian ya. Berarti ini jiwa yang selalu menyesal ini ada saatnya dia baik tadi dia saatnya dia gembira, saatnya dia sedih, saatnya dia kadang dia setia, kadang dia berkhianat ya. Sering berubah warna. Jadi nafsu ini nafsu jiwa yang selalu menyesal. Ya kita bacakan bagaimana lebih detailnya lagi. Al-Hasan Al-Basri mengatakan seorang mukmin itu selalu mencela atau lawamah, artinya banyak mencela ya dirinya. Nafsu itu terus berkata, "Apa yang kau inginkan dari semua ini? Mengapa kau lakukan ini? Sungguh ini lebih baik daripada yang itu atau yang semisalnya." Ada juga yang mengartikannya dengan celaan pada hari kiamat. Pada hari itu setiap pribadi yang akan mencela dirinya sendiri. Jika ia pendurhaka, ia mencela atas kedurhakaannya. Dan jika ia seorang yang taat, ia mencela atas keteledoran dan kekurangannya. Ya, jadi ini adalah nafsu lawamah yang sebagian orang katakan itu nafsunya orang mukmin. Jadi dia mencela. Jadi ini adalah nafsu mencela, menyesal atas kedurhakaannya. Setelah itu menyesal atas keteledorannya. Iya, mencela atas kekurangannya. Di sini dikatakan lawamah itu ada dua. Lawamah yang tercela dan lawamah yang sebaliknya atau lawamah yang tidak tercela. Yang pertama adalah nafsu yang dungu dan menganiaya diri sendiri. Jadi contohnya adalah menyesal kenapa tadi saya memukul dia misalnya ya. Kenapa tadi saya memukul dia? Setelah itu dia menyesal dan berontak-berontak. Bahkan dia memukul dirinya sendiri dan lain sebagainya, keburukan-keburukan yang muncul setelah munculnya nafsu lawamah ini. Ini adalah nafsu yang tercela, nafsu lawamah yang tercela. Sedangkan tadi ketika di akhirat tadi dikatakan ya, dia
menyesal atau mencela dirinya sendiri atas keteladarannya kalau dia orang yang bertakwa, atas kekurangannya, ya. Ia dicela oleh Allah dan para malaikat, ya, nafsu lawamah yang tercela tadi. Sedangkan yang kedua adalah nafsu yang selalu mencela pemiliknya karena kekurangannya dalam ketaatan kepada Allah. Padahal ia sudah berusaha sekuatnya. Nafsu ini tidak dicela. Bahkan nafsu yang paling utama adalah nafsu yang mencela diri atas kekurangannya kepada Allah. Dan ia siap menerima celaan demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nafsu lawamah adalah nafsu atau dorongan jiwa yang senantiasa ingin menyesali. Di sini terdapat dua jenis lawamah, yaitu lawamah yang tercela dan lawamah yang terpuji. Lawamah yang tercela contohnya adalah sampai kepada taraf dia menganiaya diri sendiri. Tetapi lawamah yang terpuji hanya sebatas dirinya menyesali dan mencela dirinya sendiri mengapa melakukan keburukan-keburukan yang telah dia lakukan. Nah, itu adalah nafsu yang utama yang dimiliki oleh manusia atas kekurangannya, atas ketidaktaatannya kepada Allah, bahkan ia siap menerima celaan. Jadi dia siap menerima celaan, tuduhan terhadap dirinya demi mendapatkan ridha Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seseorang yang mencuri. Setelah itu muncul nafsu ini, jiwa ini, dia menyesal. Setelah itu dia dicela oleh orang lain. Nah, jiwa lawamah yang terpuji adalah dia harus menerima, dia kontrol nafsunya itu, terima dengan celaan-celaan orang. Demi apa? Demi menggapai ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ada rasa penyesalan di dalam diri, itu adalah lawamah yang terpuji. Lawamah yang tercela adalah dia menyesal dan sampai ke taraf dia menganiaya diri sendiri. Dan itu tidak ada manfaatnya, tidak akan akan mengubah kondisi yang telah terjadi, tidak akan mengubah menjadi lebih baik, malah akan maksudnya adalah mengubah menjadi lebih buruk, yaitu dia menjadi celaka, dia menjadi sakit. Ya. Adapun dalilnya yaitu dari Quran surah Al-Qiyamah surah ke-75 ayat 2. Artinya, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Nah, ini maksudnya adalah adanya jiwa yang senantiasa menyesali. Nah, tetapi tadi kita sudah bahas jiwa yang menyesali itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Ya, sedangkan tadi yang pertama tadi adalah nafsu amarah, jiwa yang senantiasa berhasrat pada kejahatan, selalu berangan-angan dengan iming-iming yang berlebih-lebihan. Nah, itu semua keburukan. Sedangkan jiwa penyesalan ini ada yang baik, ada yang buruk. Baik tadi ketika dia sampai taraf mencela diri dan menerima dicela juga dari orang lain demi mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa penyesalan. Adapun kalau orang melakukan keburukan dan tanpa ada penyesalan, itu adalah tidak terpuji. Dia tidak memiliki jiwa lawamah yang terpuji. Itu malah condong kepada nafsu amarah. Dia merasa itu adalah perbuatan yang baik, dia tidak akan mendapatkan dosa, dia tidak akan mendapatkan siksa. Jiwanya senantiasa berangan-angan pada sesuatu yang berlebih-lebihan dan akan membuat pada keburukan pada dirinya sendiri. Adapun di hadis ada hadis riwayat Ad-Darimi, yaitu dari Asy-Sya'bi
radhiyallahu anhu berkata, hawa nafsu disebut hawa nafsu karena ia menjerumuskan pelakunya. Hawa nafsu disebut hawa nafsu karena ia menjerumuskan pelakunya. Ya. Maksudnya adalah setiap dorongan itu ya dorongan, setiap paksaan itu adalah paksaan karena ia menjerumuskan pelakunya. Maksudnya menjerumuskan terhadap keburukan di sini maksudnya. Jadi nafsu itu ya nafsu itu harus kamu kontrol loh maksudnya. Karena senantiasa nafsu itu kalau tidak terkontrol ia akan menjerumuskan pelakunya. Menjerumuskan di sini tentunya ke arah yang buruk, ya. Kalau ke arah yang baik bukan menjerumuskan tetapi mengangkat atau menaikkan derajat, atau kalimatnya tidak seperti itu. Jadi Asy-Sya'bi berkata, hawa nafsu disebut hawa nafsu karena ia menjerumuskan pelakunya. Ya. Itu adalah nafsu lawamah, ya. Dan terakhir, nafsu yang senantiasa harus kita miliki yaitu nafsu mutmainnah. Itu adalah jiwa yang tenang. Ya. Ada footnote-nya tentang nafsu mutmainnah, definisinya. Nafsu mutmainnah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma artinya nafsu mushaddiqah, yakni nafsu yang membenarkan kebenaran, ya. Sementara menurut Qatadah radhiyallahu anhu, nafsu mutmainnah yaitu seorang mukmin yang nafsunya tenang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, tenang di pintu ma'rifah terhadap asma dan sifatnya dengan berdasarkan kabar darinya yaitu Al-Quran dan dari Rasulnya yaitu sunnah, ya. Jadi nafsu mutmainnah ini nafsu yang tenang. Seperti misalnya kita ketika kita berbuat baik, maka kita ada dorongan di dalam diri ini bahwa alhamdulillah insyaallah aku akan mendapatkan pahala. Tetapi dorongan ini harus dibekali ilmu atau bekal dari informasi Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi dorongan yang membuat diri ini tenang atau nafsu yang membenarkan kebenaran. Jadi dorongan yang membuat diri ini tenang karena telah melakukan kebenaran, ya. Tetapi kebenaran yang tadi diberikan tanda kutip atau digarisbawahi yaitu harus didasari dari informasi Al-Quran atau Sunnah. Jadi kita harus tahu bahwa ini adalah kebenaran dari Al-Quran ataupun Sunnah. Misalnya kita baik terhadap orang tua. Nah, terus ada dorongan di dalam diri, di dalam dada yang membuat kita tenang, yaitu kita telah melakukan kebenaran. Nah, itu ada informasi dari Nabi, ada informasi dari Al-Quran, yaitu ridha walidain. Itu adalah kebaikan, kebenaran. Setelah itu kita membenarkan kebenaran tersebut yang membuat hati kita tenang. Itu namanya nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Kita lanjutkan lagi. Tenang atas kabar yang datang tentang apa yang terjadi setelah kematian, alam barzakh, dan kejadian di hari kiamat, seakan-akan melihatnya dengan mata telanjang. Nah, ini pun juga disebut jiwa mutmainnah. Jadi dia tenang bahwa setelah dia mati, nanti dia akan dibangkitkan dan dihisab, ya, dan diberikan keadilan seadil-adilnya di sana.
atas kesabaran dia di muka bumi ini. Itu adalah jiwa mutmainnah, dia tenang. Tetapi harus dikasih garis bawah tadi, harus sesuai informasi Al-Quran dan Sunnah. Tentram atas takdir Allah, ini juga mutmainnah. Menerima dan meridhoinya, tidak benci dan berkeluh kesah. Tidak pula terguncang keimanannya, tidak berputus asa atas sesuatu yang lepas darinya, pun tidak berbangga atas apa yang dimilikinya. Sebab semua musibah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum musibah itu sampai kepadanya, bahkan sebelum ia diciptakan. Masya Allah. Itu adalah jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, ini harus kita gapai, harus kita kontrol, harus kita miliki. Kontrol senantiasa kita miliki. Ya, yang tadi kontrol, kalau lawamah kontrol senantiasa sesuai batas. Sedangkan amarah kontrol sedemikian sehingga tidak kita miliki. Ya. Jadi ada 3 nafsu, ada 3 jiwa yang bisa muncul pada setiap manusia, yaitu jiwa amarah, jiwa lawamah, dan jiwa mutmainnah. Yang terbaik adalah jiwa mutmainnah, dia tenang atas setiap takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Entah itu celaka, entah itu menggembirakan. Ya, dia tetap tenang dan tidak berbangga-bangga diri. Karena ia sadar bahwa itu sudah Allah takdirkan sebelumnya. Harus dikasih garis bawahi sesuai informasi Al-Quran dan Sunnah. Karena setiap takdir telah tertulis di Lauhul Mahfuz, yaitu sudah ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalilnya yaitu Quran surah Al-Fajr, Quran surah ke-89 ayat 27, yang artinya wahai jiwa yang tenang. Maksudnya ya ayyuhal mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, itu. Jadi ada jiwa yang mendorong untuk tenang, itu ada. Itu jiwa mutmainnah, itu harus kita miliki. Adapun hadis, itu hadis riwayat Ad-Darimi dari Wabisah bin Ma'bad Al-As'adi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Wabisah, kepada perawi ini. Rasulullah bersabda kepada Wabisah, engkau datang bertanya mengenai kebaikan dan dosa. Nabi bertanya kepada Wabisah, bersabda kepada Wabisah, pertanyaan, engkau datang bertanya mengenai kebaikan dan dosa. Wabisah berkata, aku menjawab, ya. Ayub mengatakan orang lain yang berada di sana, kemudian beliau menggenggam jari-jarinya, dan memukulkannya ke dada Wabisah sambil bersabda. Nah, jadi Nabi menggenggam jari-jarinya, memukulkan ke dada Wabisah, sambil bersabda, tanyakan pada dirimu, tanyakan kepada hatimu, wahai Wabisah. Beliau mengatakannya hingga 3 kali. Masya Allah. Jadi Nabi kalau ngomong 3 kali itu artinya itu benar-benar powerful banget. Benar-benar tidak ada keraguan. Benar-benar tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Jadi Nabi kalau ngomong 3 kali, para sahabat senantiasa diam dan takut dan merinding dan fokus. Dah kalau 3 kali Nabi ngomong itu dah diam. Ya, kalau Nabi masih ngomong sekali, biasanya para sahabat bertanya lagi, banyak tanya. Lalu kalau seperti ini bagaimana ya Rasulullah? Lalu ini artinya apa ya Rasulullah? Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara 3 kali, menegaskan suatu pernyataannya 3 kali,
Maka sahabat biasanya takut, diam, dan berpikir sendiri. Nah, jadi dia nggak banyak tanya setelah itu. Dia menyimak banget. Ya. Nabi bersabda tadi, tanyakan kepada dirimu, tanyakan kepada hatimu, wahai Wabisah. Beliau mengatakannya hingga 3 kali. Kebaikan adalah apa yang membuat jiwa tenang. Masih disambung tadi ya. Sabda Nabi, tangan beliau masih berada di dada Wabisah. Kebaikan adalah apa yang membuat jiwa tenang dan membuat hati tenang. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang membekas dalam jiwa dan membuat hati ragu, walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, ini sangat benar-benar menggetarkan hati ya. Kita membacanya aja sudah tergetar. Bagaimana dengan Wabisah bin Ma'bad Al-As'adi ini, yang perawi hadis ini? Dia adalah sosok yang berada pada kronologi itu. Nabi Muhammad SAW menggenggam tangannya, memukulkan ke dadanya, terus bersabda tadi, tanyakan kepada dirimu, tanyakan kepada hatimu, wahai Wabisah. Sampai 3 kali. Setelah itu dilanjutkan lagi, kebaikan adalah apa yang membuat jiwa tenang dan membuat hati tenang. Itu kebaikan. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang membekas dalam jiwa dan membuat hati ragu. Walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu. Misalnya ada orang, kita berbuat dosa ya, misalnya kita mencuri, misalnya ada seseorang yang mencuri atau berzina atau durhaka kepada kedua orang tua, yaitu suatu dosa. Kita tidak boleh tenang, nggak boleh. Kita harus ada jiwa lawamah tadi. Jadi kalau berbuat dosa, kita kembali ke nafsu lawamah. Kita harus ada penyesalan. Tidak boleh nggak menyesal. Itu berarti dia masuk nafsu amarah. Kalau dosa, karena dosa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuatu yang membekas dalam jiwa dan membuat hati ragu. Harusnya seperti itu. Harus membuat ragu, menyesal. Walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu, walaupun orang-orang menenangkan, oh itu nggak apa-apa kok, oh itu wajar. Nah itu tetap dosa itu akan membekas dan membuat hati ragu. Itu adalah nafsu yang baik ya. Jadi nafsu lawamah yang terpuji. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah episode kali ini tentang jiwa yang bisa muncul dan hadir di dalam setiap manusia. Saya ulangi lagi, pertama nafsu amarah atau jiwa yang berhasrat pada kejahatan. Yang kedua nafsu lawamah, jiwa yang selalu menyesal, jiwa yang berhasrat pada penyesalan. Yang ketiga nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang berhasrat pada ketenangan, jiwa yang tenang, condong dan selalu pada ketenangan. Begitulah, semoga bermanfaat. Semoga dengan ini kita semakin mencintai, lebih merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan kita petunjuk dengan cara kita membacanya ya. Kalau kita tidak membaca, kita tidak akan mendapatkan petunjuk-petunjuk beliau, atau dengan cara mendengarkan di majelis ilmu ya. Karena dengan beliau kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya seperti ini. Ada 3 jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.